أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 62. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau ingin niki sampun kula maknani langsung mawon diterangaken. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Apabila mereka orang-orang yang beriman bersertaan dengan kanjeng Nabi ay ma'ar rasuli ala amrin jami'in atas perkara yang mengumpulkan ka khutbatil jum'ah seperti halnya khutbah Jum'ah lam yadhabu niscaya mereka tidak meninggalkan kanjeng Nabi li'urudi udrin lahum karena datangnya udur bagi mereka hatta yasta'dinuhu sampai mereka orang-orang yang beriman itu meminta izin terhadap kanjeng Nabi. Jadi harus meminta izin dulu terhadap kanjeng Nabi. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, merekalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan juga Rasulnya. Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum. Fa idza sta'danuka apabila mereka meminta izin li ba'di sya'nihim ay amrihim karena sebagian keadaan mereka, perkara mereka, urusan mereka, karena sebagian urusan mereka, fa'dal liman syi'ta minhum, maka berilah izin orang-orang yang engkau kehendaki dari mereka bil insirofi untuk mereka itu meninggalkan tempat perkumpulan tersebut. Wastaghfir lahumullah dan meminta maaflah, mintakanlah maaf untuk mereka. Wastaghfir mintakanlah maaf lahum untuk mereka para mukminin Allah kepada Allah Ta'ala. Wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan juga maha penyayang. Ini surat An-Nur ayat 62. Artinya di ayat ini sebenarnya sudah kita pahami sedikit lah dari tadi saya muroti bahwa ini membahas tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Dan tatkala mereka bersamaan dengan kanjeng Nabi atas sebuah perkara yang mengumpulkan terhadap mereka, maka mereka tidaklah meninggalkan kanjeng Nabi kecuali setelah meminta izin terhadap kanjeng Nabi. Mereka lah yang merupakan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau hendak meninggalkan tempat perkumpulan yang di situ ada baginda Nabi, maka dia meminta izin terlebih dahulu kepada kanjeng Nabi. Apunten kanjeng Nabi cara bahasa kasaran ngomong ngoten. Badhe tindak liyen atau bahkan tidak perlu pakai ucapan. Pakai isyarah sudah cukup. Karena sampean bisa lihat teng mriki dikaaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam tafsir sawinya teng mriki dikaaken surat An-Nur ayat 62 ini asbabun nuzulnya adalah tatkala orang-orang Quraisy itu berkumpul pada tahun Ahzab, mereka menempat pada tempat yang namanya Majma'il Asyal min Raumati Bi'rin bil Madinah. Orang-orang Quraisy berkumpul di Majma'il Asyal yang ada pada Madinah.
Qaidwa Abu Sufyan, kebetulan pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Wa aqbalat Ghatafan hatta nazalu bi Nu'man ibn Nu'may ila janibi Uhudin. Sedangkan kaum Ghatafan itu menempat di sampingnya Gunung Uhud. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khabar. Maka datanglah khabar atau berita hal tersebut. Yang Quraisy itu berada di kota Madinah, sedangkan yang kaum Ghatafan itu berada di sampingnya Gunung Uhud. Fadoroba al-khandaqa alal Madinah. Maka Kanjeng Nabi itu membuat sebuah khandak, membuat sebuah parit yang mengelilingi Madinah. Wa amila fihi wa amila al-muslimuna fihi. Ya. Dan para muslimin semuanya bersungguh-sungguh, bersusah payah, berletih-letih untuk membuat parit tersebut. Wa abta'a rijalun minal munafikin. Sedangkan kaum munafikin itu merasa keberatan. Wa ja'alu ya'tu nabi dhaif minal amal fayatasalluna ila ahlihim bi khairin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala idmu. Sedangkan para mukminin, para orang-orang yang munafikin tatkala melihat pekerjaannya itu sangat berat. Gawe parit, Pak. Gawe parit yang mengelilingi Madinah. Maka para kaum munafikin kerjane mek titik-titik dok sing dipilih sing enteng-enteng, marang ngono nyelintung mulih nang omane tanpa sepengetahuan dan izin dari Kanjeng Nabi. Ngerti dengan dika akan ngoten. Wa ja'ala rajulun minal muslimin idza nabatu anna ibah minal haja allati la budda minha yadhkuru dzalika li Rasulillah wa yastadinu fil hub li hajati fa yadhanu lahu. Sedangkan para mukminin melihat pekerjaan yang sangat berat itu, kalau dia ada urusan niscaya matur dulu dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dimatur niki kula kajengi wangsul riyin wonten kebutuhan ngeten. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan izin. Ini bedanya para mukminin dan juga para munafikin. Kalau munafikin nyelintung mulih tanpa sepengetahuan dan izin Kanjeng Nabi. Kalau para mukminin sekecil apapun hajatnya, keperluannya, matur dulu dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngizini wangsul. Pun dengar iki dingin tiga akan ngaden. Dan ketika para mukminin itu sudah menyelesaikan urusannya, ya dia langsung kembali kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya turunlah ayat ini. Wa idza innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' ila akhir ayat. Jadi ini bedanya orang-orang yang beriman secara benar dan juga golongannya para munafikin. Ini asbabun nuzulnya. Kembali lagi di dalam ayat ini, seperti yang dibawakan oleh Syekh As-Sawi, maksud daripada ayat ini intinya adalah dua, yaitu memuji para golongannya para mukminin yang penuh dengan etika, meminta izin kepada Kanjeng Nabi tatkala ingin meninggalkan tempat perkumpulan karena adanya urusan bagi mereka, dan mereka segera kembali kalau sudah selesai urusannya, dan mendam atau memperolokkan terhadap orang-orang munafikun yang mereka itu seolah-olah kalau meninggalkan tempat perkumpulan langsung pulang nyelintung rati pamitan randu adab ya bahasa kasaran yang ngomong ngoten. Pun denger iki dingin dika akan ngaten. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ay rasul ala amrin jami'. Ala amrin jami' denger iki dingin dika akan ka khutbatil Jum'ah, seperti halnya khutbah Jum'ah. Dulu kan juga pernah terjadi nggih Kanjeng Nabi tengah-tengah khutbah Jumat, marono para orang-orang yang hadir tiba-tiba langsung meninggalkan Kanjeng Nabi sendiri, tersisa cuma beberapa orang. Dan juga yang lainnya tengeri dicontohkan seperti ayat ya, hari raya Idul Fitri, kemudian peperangan, kemudian sedang bersenda gurau dan juga yang lainnya. Melana tengeri dicontohkan. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah naik mimbar untuk melaksanakan khutbah Jumat, dan ada salah seorang para mukminin yang hendak keluar dari masjid karena adanya hajat atau karena adanya udzur. Maka orang laki-laki tersebut tidak keluar sampai beliau itu berdiri di hadapannya Kanjeng Nabi, dengan sekira Kanjeng Nabi itu melihat terhadap beliau. Akhirnya
Kanjeng Nabi tahu bahwa dia itu alasannya berdiri adalah meminta izin. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan izin. Jadi biar izin itu gak kudu ngomong, bahasanya izin itu gak kudu ngomong langsung nang Kanjeng Nabi pada waktu itu nggih. Jadi si laki-laki yang hendak meninggalkan masjid karena adanya udzur dan juga hajat niku ngadeg teng tempat di suatu tempat yang sekira Kanjeng Nabi itu melihat kepada dia, sehingga Kanjeng Nabi tahu bahwa dia itu berdiri alasannya tidak lain tidak bukan karena hendak meninggalkan masjid, karena dia ada hajat atau karena ada udzur. Bon, dengan ya melano hatta yastadinu, sampai mereka itu benar-benar meminta izin kepada Kanjeng Nabi. Diuri adab Pak, diuri etika. Bon, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tangri kita lanjutakan. Innal ladina yasta'dinunaka ulaika alladina yu'minuna billah. Sungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Kanjeng Nabi, merekalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan juga Rasulnya. Ini menaukiti terhadap yang sebelumnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim ay amrihim fa'dan liman syi'ta minhum bil insiraf. Sehingga apabila ada sebagian dari mereka meminta izin kepadamu karena adanya sebagian urusan dari mereka, maka berilah izin kepada orang yang kamu kehendaki dari mereka. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu keluar bersama baginda Nabi di dalam Ghazwati Tabuk atau perang Tabuk. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk kembali kepada keluarganya. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh dumateng Sayyidina Umar, dawuh Kanjeng Nabi, irja' falastabi munafik. Ya Umar, kamu kembali yo kak popo. Kamu itu bukan orang munafik, kamu itu kembali memang ada udzur, ada kebutuhan. Satu. Dan juga seperti wakata khallu fi Utsman li tajhizi zaujatihi binti Rasulillah hina matat wan nabiyyu mutajahhizun li ghazwati Badrin. Dan juga seperti yang terjadi kepada Sayyidina Utsman. Ceritanya Sayyidina Utsman ini berangkatnya lebih akhir menuju perang Badar. Pada waktu itu Kanjeng Nabi sudah bersiap perang Badar, sedangkan Sayyidina Utsman pamitan dumateng Kanjeng Nabi, mungkin saya ini terlambat berangkatnya atau bahkan tidak mengikuti karena sedang tersibukkan mengurusi jenazahnya istri beliau yang merupakan putrinya Kanjeng Nabi. Wes, Anton. Jadi ada beberapa contoh yang seperti ini. Dilanjutakan tengeriki dingendikaken fa'dal liman syi'ta minhum, maka berilah izin wahai Muhammad kepada orang yang kamu kehendaki dari mereka. Di dalam ayat ini bisa difahami bahwa Kanjeng Nabi itu dipasrai urusan mengizini, karena Kanjeng Nabi itu adalah al-wasitatul uzma, perantara paling agung bainal khalqi wa rabbihim, antara makhluk dan juga Tuhannya. Faida adina li ahadin, kalau Kanjeng Nabi sudah mengizini kepada salah seseorang, alima min dzalika anna ridallahi fi idnihi, maka bisa diketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ridho di dalam mengizini dia. Makanya ada seorang penyair berkata yang mengartikan yang secara garis globalnya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah perantara teragung. Kalau Kanjeng Nabi ridho, kalau Kanjeng Nabi mengizini, itu berarti Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala mengizini. Dawanya salah seorang penyair, wa khassaka bil huda fi kulli amrin falasta tasha'u illa ma yasha'u. Dan Allah Ta'ala itu mengkhususkan terhadapmu dengan petunjuk. Artinya Kanjeng Nabi adalah sosok yang diberi kekhususan oleh Allah Ta'ala untuk memberi petunjuk fi kulli amrin, dalam segala perkara. Falasta tasya'u illa ma yasha'u, maka engkau tidak akan menghendaki kecuali perkara yang dikehendaki oleh Allah. Wastaghfir lahumullah, dan meminta maafkanlah kepada Allah untuk mereka wahai Muhammad, liyu'awidhum badala ma fatahum min mujalasatika min ajlil udril ladzi nazala bihim,
untuk menggantikan perkara yang tidak mereka dapatkan dari duduk bersama denganmu karena adanya udzur yang ada pada mereka. Pun niku ngoten nggih. Sak mangke lanjute innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah taala itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Pun ayo di mantun nih surat An-Nur nih Pak. Jadi mari riyoyoi ben penak ngono lho. Dilanjutaken kirang 2 ayat sak mangke. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Ya Allah qad ya'lamu teman-teman pirsa. Niki iling-ilingan. Qad yang berfungsi masuk pada fi'il mudhari'. Oh ya Allah. Qad la taj'alu ya. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. La taj'alu aja padha ndadekake sapa sira kabeh du'a ar-rasuli ing ngaturi Kanjeng Nabi kang dadi utusan. Ngaturi ing Kanjeng Nabi kang dadi utusan, nimbali ngaturi Kanjeng Nabi kang dadi utusan bainakum dalam antarane sira kabeh kadua ibadikum kaya dene ngaturi ing sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang meneh bi antakul gambare yen to ngucap sapa sira kabeh ya Muhammad Muhammad balkul balik padha ngucap sapa sira kabeh ya Nabi Allah ing mengucap ya Nabi Allah Nabi Allah ya Rasulullah Kanjeng Nabi kan dadi utusane Allah dengan syarat filinin ing dalam alus wa tawadhu'in lan andap asar wa khafdi sautin lan ya Allah ya Rabbi ya Karim lan ngesorake ing suarane dilirihno Pak. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Qad ya'lamu teman-teman pirsa niki sing wau kula maturaken bahwa qad yang masuk kepada fi'il mudhari' tapi faedahnya tetap tahqiq. Maknanya tetap tahqiq. Qad ya'lamu mboten sing makna terkadang. Makna taklil mboten tapi makna tahqiq. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah Gusti Allah. Karena nggak mungkin kalau dimaknai selainnya tahqiq. Karena Allah Ta'ala fa'ilnya qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong yatasallaluna kang bolos. Ngoten nggih. Manane Mbah Yai teng mriki tulisane ngoten yatasallaluna kang bolos. Tasallul niku makna asale salun niku ngunus. Ngunus itu ibarat salu. Sampeyan pernah tahu bahasa menghunuskan mengeluarkan pedang dari wadahnya itu namanya salun. Berarti kalau yatasallalu itu keluar sedikit demi sedikit. Yatasallalu nakang bolos atau kang metu. Ngoten napa-napa. Kang bolos atau kang metu minkum saking sira kabeh liwa dan haling ngumpat-ngumpat miliwa dan haling ngumpat-ngumpat ayakhruju nanti se padha metu sapa alladzina minal masjidi saking masjid bil khutbati dalam nalikane khutbah min ghairi istidanin saking tanpa onone izin terus khufyatan haling ngumpet-ngumpet mustatirina halikang napa amrih ngumpet amrih tutup amrih ngumpet bisain kelawan suci-wici waqat utawi kategori tahqiq karena faedah makna tahqiq falyahdar mongko becik rumeksa sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani sapa alladzina an amri saking perintai Allah wa rasulih
aillahi tegese saking perintahe Allah wa rasulihi lan utusane Allah ngedohi ing napa antusibahum ing yen to ngenani antusibahum ing yen to ngenani ing alladzina yukhalifun apa fitnatan fitnah ai bala tegese bala utawa cupa au yusibahum utawa yen to makanani ing alladzina yukhalifun wa adzabun siksa alimun kang ya Allah alimun kang ngelarakake fil akhirat ing dalam akhirat. Lalu terlanjutakan sampai tutup. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'u bima 'amilu wallahu bi kulli syai'in alim. Qad ya'lamu teman-teman pirsa. Ala inna lillahi ala eling-eling inna lillahi satenane iku mung kedue Allah ma utai barang wis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardilan bumi semua ini milik Allah Ta'ala mulkan saking arah keratoni wa khalqan lan saking arah makhluki wa abidan lan saking arah pira-pira kaulane dari segi kepemilikan kerajaan dari segi makhluk dari segi menjadi hamba semuanya. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah ma ing barang antum kang utawi sira kabeh ayyuhal mukallafuna he wong kang den taklif wong kang den perdi-perdi wong kang den taklif iku alaihi ing atase minal iman ben saking iman wan nifaqilan nafik lan sifat munafik wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah yauma yurja'una ing dinane den balekake sapa mukallafun ilaihi maring Allah fihi iku ing dalem yauma yurja'un iltifatun utawi iltifat ngalih atau noleh atau ngalih saya mawon nil khitab saking wake khitab ai mata yakunu ai mata tegese ing dalem kapan yakunu tinemu apa yaum fa nabi mongko bakal nyeritakake sapa Allah ing al mukallafun fihi ing dalem yaum dimaklan barang amilu kang padha wis ngamal sapa al mukallafun ing mah al khairi ben saking barang kang bagus lan barang kang Allah wallahu bi kulli syai'in alim wallahu ta'ala Allah bi kulli syai'in kan saben-saben suci amalin saking pira-pira amale al mukallafun wa ghairian saliyane amal iku alimun ndat kang pirsa pun kula terangaken diyen niki gedhi kirang 2 ayat samangke kula lanjutaken teng ayat 63 la taj'alu du'a ar-rasuli ka bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan memanggil baginda Nabi, baginda Rasul di antara kalian semua itu seperti memanggil sebagian kalian dengan kepada sebagian yang lain. Welek nimbali Kanjeng Nabi iku ojo koyok nimbali ini sebagian dari kalian memanggil temannya. Ojo mbok pada nih. Biantakulu ya Muhammad. Dengan gambaran kamu mengucapkan cuma ya Muhammad. Kita memanggil asma Kanjeng Nabi pakai asma ya Muhammad begitu saja. Itu yang langsung nggih. Ini yang secara langsung pembahasannya. Maksudnya benar-benar memanggil. Maksudnya yang benar-benar memanggil. Jangan sampai memanggil kepada Kanjeng Nabi itu dengan bismihil mujarrad, dengan namanya yang tersepikan dari sebuah bahasan ini gelarnya itu kurang saya. Malah ketika akan kalian para ulama bahwa Allah Ta'ala mawon teng Al-Quran tidak pernah memanggil baginda Nabi dengan hanya menggunakan namanya saja. Kalau nabi-nabi yang lain cara bahasane wong Jawa ngono iku jenenge dijangkar, Pak. Nek bahasa Surabaya ngono iku jenenge dijambal. Dipanggil dengan bismihil mujarrad, dipanggil dengan namanya yang murni. Ngono kuwi ora apik menurut orang-orang Jawa. Itu kurang sae.
Aturan syariat juga sama seperti itu. Ojo sampai nimbali kanjeng Nabi, nimbali dengan asmone, dijambal, dijangkar, kuwi ora apik. Dengan gambaran kalian mengucapkan ya Muhammad, Muhammad. Sama sebenarnya di Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan kalian para ulama, Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kanjeng Nabi di dalam Al-Qur'an kecuali dibarengi dengan ya statusnya lah bahasanya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Sedangkan untuk nabi-nabi selainnya kanjeng Nabi, Allah Ta'ala memanggilnya dengan namanya secara murni. Seperti ya Yahya khudil kitaba biquwah, ya Ibrahim. Ya, kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan bismihil mujarrad, dengan namanya yang murni. Kalau kanjeng Nabi mboten pun. Tapi balkulu, ucapkan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ucapkan wahai nabinya Allah, wahai utusannya Allah. Tapi juga harus filinin wa tawadu'in wa khafdi sautin. Harus menggunakan penuh dengan suara yang kalem, tawadu, rendah diri. Ngaten nggih, ojo bener menyebutkan dengan gelarnya tapi ngomongnya bentak-bentak, suaranya besar, boten parang. Sampeyan bisa lihat di dalam tafsir Sawinya tengah dikaaken, jangan kalian memanggil kanjeng Nabi dengan namanya secara murni. Bahkan tidak boleh memanggil kanjeng Nabi dengan kunyahnya, dengan dawuh ya Abul Qasim, boten parang. Akan tapi panggillah kanjeng Nabi, ajaklah berbicara kanjeng Nabi dengan penuh takzim, memuliakan dan mengagungkan. Dengan gambaran kalian mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Imam al-Mursalin, ya Rasulullah Rabbil Alamin, ya Khataman Nabiin dan juga selainnya. Sing sopan. Mulane dari ayat ini dikatakan kalian Syekh As-Sawi beliau dawuh wastufida minal ayah annahu la yajuzu nida'un nabi bi ghairi ma yufidu at-ta'dhim. Bisa disimpulkan bahwa dari ayat ini bahwa tidak boleh memanggil kanjeng Nabi dengan selainnya perkara yang memberikan faedah ta'zim. Tidak boleh memanggil panggilan yang kurang sopan terhadap kanjeng Nabi. La fi hayatihi wala ba'da wafatihi. Tidak boleh di dalam hidupnya kanjeng Nabi, bahkan juga setelah wafatnya kanjeng Nabi juga tetap tidak boleh. Ini yang perlu kulo sedikit saya syarahi, saya nukilkan dari dawuhnya Syekh Qadiyat, Syekh Fudel. Supaya kulo, pokoknya pengarangnya kitab Asy-Syifa, Ta'rifi Hukukil Mustafa. Beliau di dalam kitab Asy-Syifa, Ta'rifi Hukukil Mustafa, beliau dawuh, hukumnya haram menisbatkan kepada kanjeng Nabi, memanggil kanjeng Nabi dengan sifat-sifat yang walaupun itu realita real benar-benar ada pada kanjeng Nabi, tapi dengan nada menghina. Napa? Dengan nada menghina. Masih real ada pada kanjeng Nabi, tapi kalau dengan nada menghina hukumnya haram, bisa-bisa kufur. Contoh yang kemarin lagi rame itu ya, memanggil kanjeng Nabi, mensifati kanjeng Nabi dengan sifat kemarin yang beberapa tahun yang lalu, mensifati kanjeng Nabi dengan sifat rembes. Kanjeng Nabi ki rembes, ngono ki ora oleh. Kalau di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa dikatakan menyebutkan kanjeng Nabi dengan sifat pengembala kambing. Kanjeng Nabi ini kelak termasuk pengembala kambing. Real kan? Tapi kalau disebutkan ini dengan nada menghina, itu hukumnya juga haram. Paham ya? Jadi hal-hal yang sifatnya itu memang walaupun real ada pada kanjeng Nabi, kalau itu yush'iru bil ihanah wal dan juga menghinakan, itu hukumnya bisa haram. Jadi kalau kanjeng Nabi itu pengembala kambing kok lah, ini ada sedikit nada menghinakan, itu hukumnya minimal haram, bisa kufur. Jadi gak oleh memanggil kanjeng Nabi
dengan namanya yang murni, bahkan juga dengan kunyahnya. Juga tidak boleh mensifati Kanjeng Nabi dengan sifat walaupun itu real ada pada Kanjeng Nabi, tapi dengan nada menghina. Ya bahasanya nggak saya menghina wis, dengan nada merendahkan wis. Itu juga buatan parang. Wes, sehingga kesimpulannya tengriki dikaaken kalian saya Asawi beliau dawuh wa bihadza yu'lamu anna man istakhaffa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun mal'unun fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghina terhadap kemuliaan hadrah, kemuliaannya Kanjeng Nabi, niscaya dia itu kufur dan terlaknat di dunia dan akhirat. Yes yo, hati-hati Pak, hati-hati. Ya kayak kui mang lesen tak omong nih. Ini soalnya terjadi sih kan. Gila bahasanya ngilokne Kanjeng Nabi dengan model yang seperti walaupun real Kanjeng Nabi mungkin ketika beliau masih kecil itu pada ya ketika bangun nek bahasane wong sing kemarin yang lagi rame Kanjeng Nabi di ilokne rembes ya walaupun real itu ada tapi kalau nadanya itu menghina itu ya enggak oleh. Ada lah. Pun bahaya. Kalau lanjutakan malih dan memanggilnya itu harus dengan khafdi sautin, suaranya lirih, sing sopan. Jadi memanggilnya itu dengan panggilan yang menyebutkan gelarnya ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sekaligus juga harus dengan suara yang lembut, lemah lembut. Tengriki dikaaken karena dawuhnya Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan keraskan suaramu di atas suaranya Kanjeng Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah kamu mengeraskan suara kepada Kanjeng Nabi dengan ucapan seperti halnya mengeraskannya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain karena dikhawatirkan akan menjadi leburnya seluruh amal kamu dalam keadaan kamu semua tidak merasa. Inilah adab di dalam haknya Kanjeng Nabi. Sehingga dikiaskan dengan Kanjeng Nabi, para pengemban syariat tengriki akan ngaten fayambahi li talamdil asyah ayyaf'alu ma'ahum hadil adab wa yatakhallaku biha yasulalahum al-futuh wal falah. Tengriki akan maka bagi para murid di hadapannya para guru pun sama. Kita harus tidak boleh menyebut namanya jangkar, kemudian berbicara secara sopan santun, agar ini menjadi adab dan juga etika sehingga nanti kalau dia bisa sopan seperti itu hasil bagi dia sebuah futuh dari Allah dan juga sebuah keberuntungan daripada Allah Ta'ala. Jadi aja melok-melok kayak orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah feodalisme. Walah, kalau paling gak dewemen ya ana wong koyo ana kuwi. Orang sing sering kula paling cocok kali salah setunggale wonten dawuh bahwa orang yang tidak beradab, dengan bahasa kasar orang yang biadab, akan melihat sebuah adab sebagai hal yang tidak pantas untuk mereka. Wong lanjen biasane ku wis ora duwe adab, ora duwe etika. Delok wong duwe etika itu dianggap merupakan sebuah perkara yang kurang tepat juga. Paham, Pak? Niku ngaten nggih. Jadi sopan santun ngersane awak dhewe ngersane gurune awak dhewe. Pun kita lanjutaken malih qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwada. Allah Ta'ala mengetahui terhadap orang-orang yang keluar dari kalian semua secara nyolong-nyolong, secara sembunyi-sembunyi. Ayakhrujuna minal masjid fil khutbah min ghairi isti'dzanin khufyatan mustatirina bi syai'in. Ini orang-orang yang keluar dari masjid ketika khutbah tanpa adanya izin secara sembunyi-sembunyi dan bertutupan menggunakan sesuatu. Karena ceritane niki ngeten. Dulu diceritakan bahwa para munafikin itu berkumpul bersama dengan para sahabat. Namun tatkala Kanjeng Nabi itu sudah naik mimbar dan para manusia sudah banyak,
Para munafikin itu langsung melihat kanan kiri kanan kiri celingak kanan kiri sakeh menungso ya. Wah yang balik lah ngono. Wa yakhrujuna wahidan ba'da wahidan. Keluar satu demi satu sampai para munafikin semuanya hilang, keluar semua. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, fal yahdharil ladina yukhalifun an amrihi waqat litahqiq. Qad yang ada di sini qad ya'lamullah itu tujuannya faedahnya adalah untuk litahqiq. Fal yahdharil ladina yukhalifun an amrihi ay amrillahi wa rasulih an tusibahum fitnatun ay bala'un aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi, yang menentang terhadap perintahnya Allah dan juga Rasulnya, mereka menghindari, mereka takut dari terkenai oleh sebuah fitnah, sebuah bala, au yusibahum adzabun alim, atau terkenai oleh siksa yang sangat pedih, ai fil akhirah, yakni di dalam akhirat. Ini konsekuensi dari sebelumnya, bahwa orang-orang yang keluar nyelintut ngono ae langsung keluar tanpa adanya izin, hati-hati gue gampangane ngomong ngoten. Hati-hati fal yahdharil ladzina an amri an tusibum fitnatun aw yusibum adzabun alim. Hati-hati kamu nanti terkena fitnah bala atau terkena siksaan yang sangat pedih besok di akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan au di sini ini faedahnya adalah mani'atu khuluwin tajuzu al-jam'ah. Jadi au di situ seperti yang kita sudah belajar dalam ilmu nahwunya dan juga balaghahnya, ada au yang mani'atu khulu, ada au yang mani'atu jam'in. Wis itu nanti aja wis gampang. Wis ditutup nih Pak awan nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir ala innalillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Terakhir surat An-Nur ayat 64. Ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Ingatlah sesungguhnya hanya milik Allah seluruh perkara yang ada di langit dan yang ada di bumi, mulkan wa khalqan wa abidan. Dari segi kerajaannya, dari segi kemakhlukannya, dari segi kehambaannya, semua itu miliknya Allah. Qad ya'lamu ma antum alaihi, qad ya'lamu ma antum ayyuhal mukallafun alaihi minal imani wan nifaq. Sungguh Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap kondisi yang kalian semua para orang-orang yang mukallaf sedang berada di atasnya, yakni berupa benar-benar beriman atau hanya sekedar bentuk kemunafikan. Allah Ta'ala benar-benar maha mengetahui. Sehingga wa ya'lamu yauma yurja'una ilaihi, dan Allah Ta'ala maha mengetahui hari di mana para mukallaf itu akan dikembalikan kepadanya. Fihi iltifatun anil khitab. Maka di sini ada iltifat, berpindah dari wakek khitab menuju wakek ghaib. Asalnya tadi kan ma'antum. Antum itu kan wakeknya adalah mukhatab. Di sini menjadi yurja'un, wakeknya menjadi ghaibah. Ini namanya iltifat. Iltifat itu berpindah dari satu wakek menuju wakek yang lain. Ai mata yakunu, yakni Allah Ta'ala maha mengetahui kapan hari tersebut benar-benar terjadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, artinya wal makna anallaha ya'lamu al-amru alladhi fi qulubil munafiqin minal mukhalafati wal i'rad an awamirillah, bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap perkara yang ada di dalam hatinya para munafikin berupa tindakan menentang dan berpaling daripada perintah-perintahnya Allah. Akhirnya fayunabbi'uhum ay fihi bima amilu minal khairi wasyarr. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kabar, memberitahu kepada mereka semua terhadap perkara-perkara yang sudah mereka lakukan, perkara yang baik atau perkara yang buruk. Terakhir, wallahu bikulli syai'in alim. Maka Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu min a'malihim wa ghairiha, dari amal-amal mereka ataupun selainnya. Allah Ta'ala maha tahu. Sehingga Allah Ta'ala akan membalas, memberikan sebuah ganjaran atas kebaikan dan akan memberikan siksa atas sebuah keburukannya mereka.
Pun niki insyaallah sambung benjing tafsire bakdo Syawal, napa bakdo nggih Syawal lah insyaallah Syawal. Benjing pengaosane sampun gantos jadi mulai ngaos kitab Hidayah. Pun surat Al-Furqan ilahuna wallahu a'lam bissawab. Amin.